Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah dan irada Allah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga masih kita menyempatkan diri untuk belajar ilmu agama Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas penyakit hati yang lainnya. Kemarin kita sudah membahas penyakit takabur, dan kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit hati yang luar biasa bahayanya bagi diri kita dan bagi amalan kita, yaitu penyakit ghibah. Ghibah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia, ghibah itu adalah gosip. Gosip atau ghibah itu adalah menceritakan kejelekan, kejahatan, aib-aib saudara kita sesama Islam. Baik yang kita ceritakan itu adalah sebuah fakta, realitas, kenyataan, kebenaran, ataupun itu sebuah fitnah. Yang kita ceritakan aib atau kejelekan orang lain itu adalah sebuah fitnah. Sama itu dikatakan dengan ghibah atau gosip. Ghibah, gosip dalam agama Islam, dalam Al-Quran, Allah melarang kita umat Islam untuk memiliki penyakit ghibah. Firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Janganlah kamu mengupat setengah kamu akan setengah kamu. Adakah kasih sayang seorang kamu bahwa kamu memakan daging saudaranya yang mati? Maka bencilah olehmu akan demikian. Allah melarang kita untuk mengumpat saudara kita sesama Islam, baik itu fakta atau sebuah fitnah. Maka Allah menyindir kepada kita, kalau seandainya kita mengumpat saudara kita sesama Islam, apakah kita mau, apakah kita menyukai memakan daging saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah mati? Itu sebuah perumpamaan. Orang yang mengupat, menggosip, menghibah saudaranya, dia sama seperti telah memakan daging manusia yang sudah meninggal dari golongan saudara-saudara kita. Kemudian mengupat ini dilarang dalam agama, sebagaimana Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, Iyakum wal ghibatu asyaddu minaz zina wa inna rajula qad yazani fayatubullah alaihi wa inna sahiba ghibah la yaghfirullah lahu hatta yaghfira li sahibiha. Takut olehmu akan mengumpat akan orang lain, maka bahwasanya orang yang mengumpat itu terlebih jahat daripada berzina, terlebih jahat daripada seorang pelacur, seorang yang melakukan asusila. Kenapa? Karena seorang laki-laki yang berzina, dia bertaubat, maka diterima taubatnya oleh Allah. Adapun seorang yang bergosip, yang mengupat, menceritakan kejelekan saudaranya, dia bertaubat kepada Allah, maka tidak diampuninya, kecuali dia harus meminta maaf kepada orang yang diupat, orang yang dijelekin, atau orang
siapa saja yang dibuka aib, maka orang tersebutlah harus kita minta maaf. Setelah dia memaafkan, maka dosa kita terampuni. Mengumpat ini adalah merupakan sebuah kejahatan hati, penyakit hati yang sangat luar biasa bahayanya. Kenapa ghibah ini sering muncul di hati manusia? Itu disebabkan daripada penyakit dengki, daripada seseorang tidak suka kepada saudaranya. Bila seseorang tidak menyukai saudaranya, maka kerap sekali dia ingin menjelekkan saudaranya, ingin menjatuhkan saudaranya dengan menceritakan kejelekannya kepada orang lain, dengan memfitnah kejelekan saudaranya kepada orang lain. Akhirnya tujuan orang mengupat menggosip itu adalah untuk menghina, merendahkan sesama lain. Maka apa bahaya dosa mengumpat? Bahaya dosa mengumpat bila seandainya seseorang mengumpat orang saudara, sesama saudaranya, sesama Islam, maka si A mengumpat kepada si B. Apabila si A yang mengumpat kepada si B diceritakan kejelekan si B kepada orang si C dan kepada si D dan kepada yang lain, maka dosa si A, seluruh pahala ibadat si A, baik puasa, solat, sedekah dan lain-lainnya, salat tahajud, berzikir, semuanya akan dialihkan oleh Allah pahalanya kepada si B, orang yang diupat, orang yang digosipkan. Akhirnya si A ini adalah manusia yang tidak punya pahala sedikit pun. Bila seandainya si A tersebut ahli ibadat, orang yang banyak mengerjakan kebaikan. Tapi bila si A tersebut orang yang jahat, orang yang tidak pernah berbuat ibadat, setelah dia suka menggosip orang lain, dia pun orang yang jahat. Maka bagaimana hukumnya? Pahala si A tidak mungkin mengalir kepada si B karena dia tidak punya pahala, yang ada kejahatan. Maka si A tersebut sudah punya dosa yang cukup besar karena dia tidak pernah melakukan kebaikan, dan dia menghibah, menggosip kepada si B. Akhirnya apa kejadiannya? Seluruh dosa si B, orang yang diupatinya, baik dosa apa saja, itu akan diberikan kepada si A. Berarti si A dia menjadi orang yang jahat, bertambah juga lagi dengan kejahatan si B tadi. Jadi tidak ada istilah orang yang menggosip, menghibah ini mendapat manfaat dan keuntungan apa yang dilakukannya, sekalipun dia orang yang jahat, tetap berbahaya. Dia sudah jahat, sudah punya dosa sendiri, bertambah lagi dengan dosa orang lain yang diupatinnya, maka serba salah. Maka kuncinya, jauhkanlah penyakit ghibah dan gosip. Dan diceritakan dalam riwayat yang lain bahwa orang yang berghibah, yang bergosip ini, ketika dia mati dan tidak sempat bertobat, tidak sempat meminta maaf kepada saudaranya, maka besok di hari kiamat ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia adalah manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Pertama kali. Banyak orang-orang lain yang melakukan kejahatan, berzina, merampok, berjudi, minuman keras. Akan tetapi ada seseorang yang menggosip, suka menggosip, menghibah, padahal dia tidak melakukan kejahatan yang lain. Tapi besok di hari kiamat, dia manusia yang pertama akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, catatan yang sangat penting. Apabila seseorang itu ketika dia belum meninggal sempat bertobat, meminta maaf kepada orang yang digosip, yang dighibahnya, dan dimaafkan, akhirnya dia tidak punya lagi dosa dengan sesama manusia mengenai tentang ghibah. Apabila dia mati dan besok dibangkitkan di padang mahsyar, maka ketika orang lain
orang ahli ibadat, orang salat, orang puasa, berzakat, bermacam orang-orang yang melakukan kebaikan, semuanya akan masuk surga. Akan masuk surga. Akan tetapi orang yang sudah bertobat tadi daripada mengumpat, dialah manusia yang paling terakhir masuk surga, sekalipun dia beribadat banyak. Karena dia punya dosa yang paling berbahaya satu lagi, yaitu dosa ghibah. Dengan sebab ghibah itulah dia menjadi manusia yang paling telat, yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah. Maka saudara-saudara saya yang seiman seislam, kita tidak bisa lari daripada ghibah. Yang namanya kita manusia punya kawan berbicara, tetap ghibah itu akan muncul sesekali. Tapi minimal setelah kita tahu bagaimana dosa ghibah dan bahaya ghibah, kita sudah punya sebuah ketakutan dalam hati kita untuk menjauhkan penyakit ghibah. Bila seandainya kita melakukan dosa ghibah, maka cepat-cepatlah kita meminta maaf kepada saudara kita. Dan usahakanlah kalau kita tidak sanggup meminta maaf kepada saudara kita, maka janganlah kita berghibah dan mengumpat. Dan jauhlah daripada berbicara dalam khalayak ramai yang menjerumuskan atau menceritakan pribadi orang lain. Karena ketika kita menceritakan pribadi orang lain, sedikit-sedikit ceritanya nanti bisa mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Apalagi kita menceritakan cerita pribadi orang lain yang orang lain itu tidak kita sukai, itu sudah pasti perbuatan ghibah, ucapan ghibah itu akan muncul pada pembicaraan kita. Hanyalah sekian, yaitu pembahasan tentang ghibah. Mudah-mudahan ya Allah jadikanlah lisan kami, tutur kata kami dari kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang selalu menceritakan aib orang lain. Dan untuk apa kita meribah dan menggosip orang lain? Tidak ada artinya. Tapi kita harus banyak menceritakan kejelekan diri kita kepada Allah, mengadu kepada Allah akan dosa kita. Insya Allah kita akan meninggal husnul khatimah. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang pertama masuk ke dalam surga bersama para aulia dan para nabi-nabi, setelah baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Hanyalah sekian pengajian kita, pembahasan kita tentang mengenai penyakit hati. Di lain kesempatan kita akan coba mengupas lagi penyakit hati yang lain. Masih banyak penyakit-penyakit hati yang diceritakan dalam Al-Quran dan pendapat para ulama. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.